Baik, kita mulai J. Mohon izin Ibu-ibu, Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bu Sri Fatmawati PhD selaku Presiden OATS Indonesia National Chapter. Yang terhormat Bu Dr. Nur Aini Fauziah selaku pemateri pada siang ini. Yang terhormat Panitia OATS Talk Series Bu Ritma Leni beserta tim. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Izinkan saya selaku moderator hari ini untuk memperkenalkan diri. Nama saya Wiwit Deni Fitriana dari Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua bisa diberi kesempatan untuk berkumpul melalui Zoom meeting ini dalam acara OATS Indonesia Talk Series ke-16 dengan topik pemanfaatan Dynamic Mechanical Analyzer DMA dalam sains dan teknologi. Untuk itu, ini masih pada nuansa Hari Kemerdekaan Indonesia, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77, Jayalah Indonesia, mari kita isi kemerdekaan dengan hal positif dan bermakna bagi bangsa Indonesia. Bapak Ibu, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya, dan yang disusul dengan sambutan Presiden OATS Indonesia oleh Bu Sri Fatmawati PhD, dan kemudian akan ada pemutaran video profil OATS sekaligus pengenalan mengenai organisasi OATS Indonesia, dan akan ada pemaparan sharing materi dari Bu Dr. Nur Aini Fauziah, SPD MSI, dan nanti akan ada sesi tanya jawab. Kemudian akan ada penyerahan token apresiasi yang akan diberikan oleh Presiden OATS Indonesia, dan nanti akan ada pengumuman informasi mengenai tata cara menjadi member OATS Indonesia, dan akan ada pengumuman mengenai OATS Indonesia Talk Series yang ke-17. Bapak Ibu, sebelum acara ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita lakukan hari ini mendapat keberkahan dan manfaat yang luas. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Berdoa selesai. Bapak Ibu, dengan bacaan basmalah, mari kita buka webinar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu, mari kita duduk sejenak dan mengambil sikap sempurna untuk mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan hikmat. Silakan. Oke, mungkin bisa dibantu untuk share screen mengenai lagu Indonesia Raya.
Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan Presiden OS Indonesia yang akan disampaikan oleh Bu Sri Fatmawati PhD. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Bapak semuanya. Terima kasih sudah berkenan hadir di acara OS Indonesia Talk Series yang ke-16. Ibu Bapak, tentunya seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Wiwideni Fitriana ya, pada hari ini kita masih dalam suasana kemerdekaan RI yang ke-77 ya, dan tentunya OS Indonesia sebagai salah satu organisasi yang menaungi ilmuwan serta peneliti peneliti perempuan di Indonesia adalah bagian yang merupakan pilar bangsa untuk memajukan keilmuan di Indonesia. Tentu kemajuan suatu bangsa tidak pernah lepas dari perkembangan ilmu, sains, teknologi, inovasi ya pada bangsa tersebut. Di OS Talk Series yang ke-16 ini tentunya tidak lepas dari kerja keras tim ya, terutama Ibu Dr. Maleni ya, Leni Ritmaleni. Dan pada hari ini narasumber kita tentunya nanti akan hadir ya, Ibu Dr. Nur Aini Hauziah ya, dan host kita kali ini Bu Wiwideni Fitriana. Ibu Bapak yang saya banggakan, 77 tahun Indonesia merdeka tentunya bukan waktu yang singkat. 77 tahun ini adalah hasil kerja keras para pahlawan kita, pendahulu kita, tidak hanya pahlawan tapi juga para pemimpin bangsa, para ilmuwan, para peneliti, para guru-guru ya yang sudah bersatu padu untuk membuat bangsa ini merdeka. Nah, dan di siang hari ini salah satu topik yang akan dibawakan yang akan di-share oleh Dr. Nur Aini ya, adalah topik yang relevan dengan kemajuan dari basic science ya. Bagaimana sebetulnya basic science itu perlu untuk didukung, perlu untuk terus dikembangkan sebagai bagian dari kemajuan bangsa. Karena kalau kita berbicara tentang keilmuan, maka akan ada dua ya. Yang pertama dalam waktu yang cukup singkat menjawab tantangan-tantangan dan masalah yang cukup ada di depan mata dan memerlukan waktu yang cukup singkat. Kemudian keilmuan yang menjawab tantangan-tantangan yang sebetulnya belum tampak, tapi itu akan ada. Nah, itulah pentingnya basic science, pentingnya ilmu-ilmu dasar yang pasti akan mendukung berbagai inovasi di depannya. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada semua tim yang ada di balik ini ya. Ada Mbak Nurina, Mbak Nur Hasana, juga Mbak Eka ya Pratiwi, yang tentunya Mbak Fadila Turrahma gitu ya. Tim dari OS yang tak pernah kenal lelah ya untuk terus memajukan bangsa Indonesia melalui OS Indonesia Talk Series. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Bu Nur Aini, dan juga host kita, Bu Wiwideni Fitriana. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Ini bisa menambah semangat kita semua untuk terus berperan aktif dalam mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Terima kasih Bu Fatma. OS Indonesia merupakan organisasi yang terdiri dari perempuan-perempuan hebat dalam bidangnya masing-masing dan terus aktif dalam berbagai hal. Untuk itu, mari kita saksikan kegiatan-kegiatan OS yang telah dirangkum dalam profil OS Indonesia. Kepada panitia, kami persilakan.
Baik, kita telah menyaksikan bersama mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh member dari OS Indonesia National Chapter. Alhamdulillah kita telah sampai pada puncak acara yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Nur Aini Fauziah SPD MSc. Sebelumnya saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Beliau mengabdi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Pada tahun 2013, beliau memperoleh gelar pendidikan fisika, sarjana pendidikan fisika, dan kemudian 2015 meraih magister di bidang fisika material di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Kemudian pada tahun 2019, beliau meraih gelar doktor di bidang fisika material di ITS Surabaya. Penelitian beliau seputar fisika material, komposit, polimer, termomekanik, dan dynamic mechanical analyzer atau DMA. Judul penelitian beliau sangat banyak. Ini salah satunya yaitu mitigasi kualitas air minum akibat kandungan virus dan bakteri terhadap pembentukan senyawa karsinogenik. Oke, kepada Bu Nur Aini. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Ibu, baik. Alhamdulillah sehat. Ya. Terima kasih Ibu ya telah bersedia sharing ilmu pada kami pada siang hari ini. Sebelum pemaparan materi, kami ingin sampaikan kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa raise hand atau bertanya melalui kolom chat nanti selama pemaparan materi. Baik, Bu Nur Aini sudah siap, nggih? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Beliau akan memaparkan mengenai pemanfaatan Dynamic Mechanical Analyzer DMA dalam sains dan teknologi. Kepada Bu Nur Aini, kami persilahkan. Terima kasih Bu Wiwit yang sudah memandu untuk acara siang hari ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Fatmawati selaku Presiden OTS Indonesia atas kesempatannya sehingga bisa sharing bersama begitu. Kemudian juga Bu Ritma Leni dan juga tim yang sudah mempersiapkan acara OTS Series ke-16 sehingga berjalan dengan sangat lancar begitu. Semoga saja kita yang kita ikuti bersama begitu. Izin share screen Bapak Ibu semuanya dan teman-teman. Ya, apakah sudah terlihat? Sebentar. Oh, enggak. Saya baik, saya ucapkan selamat merdeka, merdeka Indonesia kita. Semoga sumbangsih kita dengan berbagai disiplin ilmu bisa menyumbangkan atau memberikan kontribusi terhadap Indonesia, meskipun sekecil apapun itu bisa kita lakukan begitu ya demi Indonesia. Baik, terima kasih untuk Ibu Sri dan juga teman-teman OTS Indonesia. Mungkin sedikit sharing, saya mungkin pertama kali bergabung di OTS Indonesia kurang lebih 1 tahun kebelakangan ini begitu, dan bertemu dengan beberapa teman-teman wanita-wanita hebat di Indonesia sehingga jadi banyak insight gitu terkait tentang perkembangan teknologi maupun keilmuan yang kita geluti. Terkadang mungkin kita berada di satu disiplin ilmu yang berbeda dengan yang lain, tetapi di situ kemungkinan bisa akan terjadi kolaborasi maupun kerjasama yang saling mendukung satu sama lain. Begitu. Baik, di sini tema yang pemanfaatan Dynamic Mechanical Analyzer atau DMA dalam perkembangan sains dan teknologi. Nah, mungkin ini adalah sekelumit dari apa yang kita lakukan, yang saya lakukan selama studi S1 maupun S2 dan S3 begitu. Nah, kebetulan saat kami studi itu DMA, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mengenal DMA atau mungkin ada juga yang belum begitu. Ini adalah salah satu alat karakterisasi yang mana di situ adalah in situ mekanik begitu. Jadi yang biasanya mungkin kita melakukan dengan mekanik konvensional artinya biasa begitu ya, tapi di sini nanti akan kita bahas terkait apa sih yang spesial dari DMA ini begitu. Sehingga nanti semoga bisa memberikan kontribusi yang banyak terhadap perkembangan sains dan teknologi. Baik, mengapa kita sangat
antusias begitu untuk mengangkat topik ini karena kita tahu bahwa apabila kita belajar atau menemui tentang aplikasi material maupun aplikasi yang ada di dunia begitu, perkembangan teknologi maupun perkembangan sains, di situ pasti tidak lepas dari karakterisasi sifat fisik begitu ya. Salah satu sifat fisik yang biasanya kita lakukan itu adalah karakterisasi mekanik. Ya, misalkan kita mau membuat sebuah peluru begitu ya. Nah, peluru itu kan harus memiliki sebuah karakter yang memang khas dari peluru itu yang harus kita penuhi. Nah, itu berarti kan kita harus memiliki karakterisasi yang mendukung ya. Salah satunya adalah dengan DMA ini. Apabila kita lihat pada slide, itu adalah pemanfaatan karakterisasi mekanik konvensional. Biasanya taruhlah yang paling sering kita amati biasanya otomotif atau untuk aplikasi misalkan material polimer komposit begitu. Itu adalah biasanya sampel-sampel yang kita uji itu ukurannya besar. Bagaimana kalau misalkan kita ingin mengetahui karakteristik dari material yang mana kita aplikasikan pada bidang kedokteran, akustik, pengolahan limbah plastik, industri pangan, atau mungkin bahkan implan begitu ya. Nah, itu biasanya ukuran-ukurannya tidak terlalu besar begitu. Nah, misalkan saja yang kita amati beberapa bulan lalu itu kami mendapatkan sampel dari RSUD Sutomo begitu. Kebetulan sampelnya itu adalah berupa kanker dengan berbagai stadium. Nah, ternyata kan itu apabila dianalisis dengan menggunakan uji atau peralatan pengujian mekanik yang konvensional itu tidak support begitu. Nah, bagaimana sih kalau misalkan kita mau menguji sifat mekaniknya tetapi dengan alat DMA atau Dynamic Mechanical Analyzer? Oh, ternyata bisa begitu dan bisa menjadi salah satu rujukan untuk pengujian sampel-sampel kedokteran. Nah, oleh karena itu, dari kekurangan-kekurangan, bukan kekurangan ya, tetapi kelebihan yang dimiliki, maka salah satu manfaat dari DMA itu adalah kita bisa mengkarakterisasi sampel-sampel yang cukup kecil, tapi dengan variasi yang lain. Kami katakan tadi in situ. In situ itu apa? Berarti di situ ada pengaruh mungkin di sini adalah ada temperatur, ada frekuensi, kemudian ada displacement yang bisa kita variasi pada pengujian DMA. Mohon izin kok tidak bergerak. Saya skip dulu ya. Oke, ya sebentar, ternyata agak macet. Nah, di sini ketika DMA itu yang sangat relate dengan kita adalah ketika kita membuat fabrikasi sebuah material, itu kita harus memperhatikan molecular structure. Bagaimana sih struktur dari material itu, apakah dengan aplikasi force atau aplikasi temperatur itu akan berpengaruh terhadap struktur dari material sehingga akan berpengaruh terhadap sifatnya. Nah, itu akan sangat sensitif dengan menggunakan DMA. Kemudian nanti dengan adanya perbedaan molecular structure maka akan berpengaruh terhadap product properties dan juga processing. Karena processing yang kita lakukan terhadap sebuah material itu akan sangat berpengaruh terhadap material behavior. Gitu ya. Nah, di sini mungkin apabila teman-teman, Bapak Ibu semuanya, ada material, begitu kita tarik, nah ketika kita tarik itu dia akan mengalami elongasi ya. Elongasi yang mana ketika di sini terdapat daerah slope yang masih linear begitu, maka material itu akan elastis, akan bisa kembali lagi. Tetapi ketika ditarik pada titik batas UTS, maka dia akan batasnya. Ketika melebihi UTS, maka dia akan mengalami necking. Artinya ada di satu titik itu mengalami elongasi yang cukup besar sehingga nanti akan mencapai pada titik batasnya sehingga akan patah begitu. Nah, ini adalah secara umum dari gambaran material jika diberikan sebuah gaya eksternal. Nah, dari sini ketika pola-pola dari patahan dari material itu akan cukup sangat bisa kita bedakan sesuai dengan
material properties dari material kita. Misalkan dia sangat getas, maka pola-pola patahannya itu cenderung akan memiliki dimensi yang cukup apa ya, bagus begitu ya robekannya. Tapi ketika dia semakin ulet, maka di situ akan semakin kecil permukaan ini interaksi patahannya ya. Kalau yang ketika di tengah-tengah itu atau antara ulet maupun getas itu akan ada daerah yang bisa tergambarkan seperti pada slide. Nah, sifat-sifat inilah yang sangat perlu kita perlu kita perdalam begitu sehingga nanti kita akan tahu bagaimana sih properties material kita. Nah, nanti akan bisa diaplikasikan untuk apa seperti itu. Nah, berikut sedikit tentang dynamic mechanical analyzer yang berbeda dengan pengujian mekanik yang lain adalah dynamic mechanical analysis ini merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mengkarakterisasi material properties sebagai fungsi temperatur, waktu, frekuensi, stres, maupun kombinasi dari parameter-parameter ini, sehingga sering kita sebut dengan in situ mekanik begitu. Jadi misalkan Bapak Ibu materialnya itu digunakan untuk misalkan implan gigi. Di dalam gigi, di dalam mulut, mohon maaf, di dalam mulut itu kan ada mungkin ketika kita mengunyah, nah akibat dari mekanik itu akan ada temperatur. Nah, temperatur itu berarti bisa kita sesuaikan saat pengujian, misalkan, oh sampel saya itu bekerja pada temperatur sekian sampai sekian, bisa kita gunakan DMA sebagai karakterisasinya begitu. Mungkin begitu keterangan dari in situ. Nah, how to analyze the properties, maka kita bisa mengkombinasikan beberapa variabel, diantaranya tadi yang disampaikan ada temperatur, waktu, kemudian frekuensi, gaya, maupun strain. Ya, secara basic DMA itu determines perubahan in the sample properties yang dihasilkan dari perubahan 5 variabel ini begitu. Misalkan beberapa aplikasi begitu berkaitan sama frekuensi, maka kita bisa misalkan menggunakan variabel frekuensi. Atau tadi yang saya sampaikan adalah dengan temperatur juga bisa kita atur variabel temperaturnya begitu. Next, beberapa material yang kita bisa analisis dengan DMA itu adalah polimer, elastomer, kemudian komposit, metal and alloys, seramik atau glass, adhesive, elastomer, metal, dan beberapa material lain gitu. Tetapi untuk seramik mungkin kalau seramik yang memang kekuatannya cukup keras begitu itu tidak terlalu disarankan menggunakan DMA ya. Seperti yang kami gunakan biasanya kami menggunakan DMA yang ada di fisika ITS itu biasanya material-materialnya polimer, komposit, kemudian adhesif. Selain itu ada lagi biomaterials gitu ya. Nah, ini beberapa aplikasi dari DMA itu adalah untuk mengetahui glass transition temperature dari polimer, sehingga banyak dari peneliti yang mengkombinasikan hasil dari DMA dengan hasil analisis thermal yang lain, misalkan menggunakan DSC atau TMA begitu. Ya, jadi hasil DMA itu saling mensupport antara hasil beberapa hasil pengujian thermal yang lain begitu. Kemudian varying the composition of monomer ini sangat juga bisa diketahui, misalkan satu material polimer dengan polimer yang lain, kemudian penyusun monomernya beda-beda, maka efeknya terhadap sifat mekanik atau termomekanik bagaimana itu sangat menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Kemudian effectively evaluate the miscibility of the polymer, kemudian untuk mengkarakterisasi the glass transition temperature dari sebuah material. Ya, biasanya yang menarik ketika kita tahu glass transition-nya, maka di situ akan ada sifat-sifat lain yang mengiringi. Misalkan, oh sampel ini memang cocok untuk aplikasi di suhu sekian, karena memang glass transition-nya sekian, begitu. Ya, jadi ini sangat mendukung begitu. Nah, kemudian karakterisasi itu dapat digunakan untuk
mendeskripsikan the quality defect, process flows, dan juga ada parameter. Banyak dari peneliti yang memang basic dari DMA ini adalah tentang ilmu reologi atau ilmu aliran gitu. Sehingga banyak juga yang menggunakan reometer ya untuk misalkan mendukung atau kita mau mengkomparasi nih hasil DMA dengan hasil reologi begitu dengan reometer. Nah, itu kemarin juga banyak sampel dari Balai Kulit ya, karet dan kulit sepertinya dari Jogja itu juga memanfaatkan DMA ini untuk karakteristik sampel plastik yang mereka hasilkan begitu. Nah, di sini luaran-luaran yang akan diberikan dari DMA itu apa saja sih? Kita bisa akan mengetahui modulus simpan, kemudian modulus loss, ya, energi yang disipasi, kemudian juga tangan delta atau damping, dan juga glass transition, gitu. Kemudian beberapa mode yang bisa kita manfaatkan menggunakan DMA, kurang lebih gambarnya seperti ini alatnya. Nah, beberapa mode bisa kita manfaatkan, di antaranya ada shear, 3-point bending, dual cantilever, single cantilever, tension, dan kurang lebih ini yang bisa kita manfaatkan. Misalkan Bapak Ibu sampelnya cenderung untuk material adhesif, maka di situ mungkin yang cocok adalah shear, gitu ya. Ini salah ketik ya, shear. Kemudian 3-point bending, dual cantilever, tension, begitu. Itu tergantung dari aplikasi material kita, gitu, untuk memilih mode-mode pada DMA. Nah, preparasinya seperti yang lain juga, bahwa di situ kita harus mempreparasi sampel kita sesuai dengan dimensi yang ada pada alat DMA. Begitu. Jadi kita preparasi dulu, mungkin kita perlu untuk mencetak dulu atau mengepaskan sesuai dengan dimensi yang ada pada DMA ya. Kemudian setelah itu kita lakukan pengujian dan kita tentukan apakah kita mau menggunakan situ apa, temperatur atau frekuensi atau yang lain, sehingga nanti akan kita dapatkan ini adalah 3 luaran penting atau 3 luaran utama, yaitu modulus simpan atau E aksen, modulus loss atau E double aksen, dan juga tangan delta. Nah, berikut kalau misalkan kita punya sampel, kemudian sampelnya itu diuji dengan in situ temperatur, maka akan ada respon kurang lebih seperti ini. Jadi misalkan di titik awal itu modulus simpannya taruhlah cukup tinggi begitu, maka pada temperatur seiring dengan kenaikan temperatur dan juga gaya, maka di situ akan ada penurunan modulus simpan. Ya, karena penurunan ini itu ternyata ada secara fisis itu ada maknanya begitu. Jadi ada transisi apa saja sih? Misalkan ada sebuah turunan di sekitar T gamma ini, itu berarti menunjukkan transisi gamma. Kalau di sekitar sini berarti transisi beta. Kemudian penurunan yang cukup tajam itu biasanya adalah transisi alfa atau transition glass, temperatur glass ya. Tapi di sini sekali lagi perlu dicocokkan dengan karakteristik sampel. Ya, biasanya kita dari teori seperti apa? Apakah betul memang di situ transisi glass atau mungkin di situ sudah melt? Ya, itu sangat berpengaruh terhadap interpretasi kita terhadap sebuah sampel gitu. Baik. Nah, di sini juga kita akan bisa mengetahui misalkan ada sampel yang sama tetapi kita variasi misalkan dari crosslink-nya begitu. Nah, nanti akan kita ketahui bahwa daerah-daerah yang memiliki daerah plato yang cukup landai itu menunjukkan high crosslink. Sedangkan yang cukup rendah itu menunjukkan low crosslink begitu. Jadi karakteristik ini sangat mendukung misalkan Bapak Ibu berkaitan sama polimer atau yang lain, itu juga bisa menjelaskan. Nah, ini hasil luarannya kurang lebih tadi disampaikan bahwa ada modulus simpan, ada modulus hilang, kemudian juga tangan delta. Maka ketika modulus simpan itu adalah ada modulus atau storage modulus di sini yang hitam, ya. Kemudian kalau modulus yang hilang itu adalah yang merah, sedangkan
tan delta yang merupakan perbandingan antara loss terhadap storage itu menunjukkan sebuah peak. Nah, peak ini juga tidak hanya maknanya dia menandakan temperatur transisi, tetapi nanti kita akan bahas apa sih makna dari puncak tan delta ini, begitu. Nah, salah satu yang di sini ya, makna dari puncak ini, puncak tan delta itu salah satu yang bisa kita maknai selain dari damping, di situ adalah kita bisa memaknai adanya kualitas dari interfacial bonding. Misalkan Bapak Ibu membuat sebuah komposit laminar begitu antara dua buah material atau mungkin juga semacam isotropik komposit, ya, ada komposit ditambahi sebuah filler begitu. Nah, maka di situ akan ada daerah interaksi. Nah, daerah interaksi itu akan sangat menentukan sifat atau performa sebuah material. Nah, dari sana dengan menggunakan DMA itu akan sangat bisa kita gunakan untuk menganalisis interfacial bonding. Biasanya kita menganalisisnya dengan menggunakan TEM atau SEM begitu ya. Tapi di sini ada salah satu data dukung yang bisa kita gunakan, yaitu dengan hasil DMA. Nah, berikut misalkan ini adalah antara material ini ya, D ini ya, di daerah yang hitam-hitam ini menunjukkan interfacial bonding. Nah, interfacial bonding ini kalau secara mikrografi ya dari gambar itu cukup jelas kita dapatkan. Tetapi apakah benar? Misalkan ini ada daerahnya yang cukup tipis begitu ya, ada juga yang cukup tebal. Nah, apakah ini memiliki performa yang berbeda terhadap sifat material? Ternyata sangat berbeda. Nah, itu bisa kita dukung dengan hasil DMA dari puncak tan delta begitu. Nah, ini juga hasil TEM. Mungkin kalau kita mau mengetahui pengaruh dari atau melihat dari daerah interface dari sebuah material, ini adalah CNT, carbon nanotube dengan Mg matrix. Nah, ternyata di sini adalah daerah interface-nya semacam ini gitu. Nah, ternyata kalau kita misalkan memiliki material yang ukurannya kecil dan ukurannya besar, itu juga memiliki daerah interface yang berbeda-beda. Misalkan, seperti yang kami laporkan di jurnal kami, itu adalah ada penambahan filler yang ukurannya nano dan ukurannya mikro. Ya, yang mikro itu akan memiliki daerah sekitar atau outlier biru. Yang biru ini sifatnya dia lebih tidak kuat gitu ya. Nah, begitu di sini adalah untuk material yang ukurannya besar, outlier-nya itu akan memiliki luasan yang lebih besar. Sehingga kalau misalkan kita bisa mengasumsikan begitu ya di awal bahwa oh kalau ini saya kasih yang ukurannya besar kemungkinan dia sifat mekaniknya akan tidak terlalu bagus dibandingkan dengan pengisi yang ukurannya lebih kecil begitu. Ya, ini adalah salah satu gambaran dari sebuah matriks yang diisi dengan filler dengan berbagai ukuran begitu. Nah, bagaimana dengan hasil DMA? Nah, ternyata ini ketika epoksi diberikan filler dengan ukuran mikro dan juga nano, di situ akan memiliki respon tan delta yang berbeda-beda. Ya, ketika dia nano size, itu ternyata puncak tan deltanya lebih rendah dibandingkan dengan yang micron. Nah, hal ini menunjukkan adanya damping, ya, ada damping yang lebih besar pada micron. Gitu. Oke. Selanjutnya di sini juga hasil kami itu menunjukkan juga ketika kita memberikan filler dengan berbagai ukuran, ada yang Z1200, ini adalah zircon powder dengan pemanasan 1200 dibandingkan dengan zircon yang 0 jam. Artinya dia tidak dipanaskan sama sekali. Ukurannya memang sangat berbeda. Ini yang zircon 15 jam, itu artinya zirconnya digiling selama 15 jam, ukurannya jauh lebih kecil. Nah, dari ukuran yang sangat berbeda ini, ternyata dari TEM sudah kita buktikan ada daerah interface yang berbeda juga.
ternyata ketika kita menggunakan puncak delta itu juga berbeda. Ya, jadi ketika penambahan zirkon dengan ukuran yang sangat kecil itu menyebabkan puncak deltanya juga semakin rendah, begitu. Jadi mungkin secara secara dari gambar begitu ya, kita sudah bisa mengetahui dari DMA itu bisa kita gunakan salah satu analisis untuk mendukung interfacial bonding begitu. Ini seperti yang kami sampaikan tadi, kalau mikron dengan yang nano itu daerah surrounding maupun depleting zone-nya akan berbeda. Nah, sekarang kalau tadi adalah peranan DMA untuk interfacial bonding. Nah, kalau peranan DMA dalam kedokteran seperti apa? Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada dari Rumah Sakit Sutomo itu yang menganalisis bagaimana sih sifat atau karakteristik mekanik dari sampel kanker. Ternyata kanker yang berbeda-beda stadium itu juga memiliki sifat mekanik yang berbeda-beda, begitu ya. Jadi ada yang waktu kita preparasi itu ada yang memang lembut, memang semakin tinggi stadiumnya itu semakin keras ya, seperti urat gitu ya. Sehingga ketika kita preparasi pun cukup alot begitu. Nah, di sini adalah peran dalam kedokteran di antaranya adalah DMA untuk memproses fosfat grafin atau PG pellet with varying counter ions in comparison to literature values for mandible bone ya, ternyata untuk tulang, aplikasinya untuk tulang. Jadi di sini adalah yang biru LIPG, kemudian CAPG, MG, ini berbeda-beda komponennya, maka dia akan memiliki storage modulus atau storage modulus itu merupakan respon elastis dari sebuah material begitu. Jadi sifat-sifat inilah yang ternyata manakah sih yang sesuai dengan standar ketika kita mau membuat implan tulang begitu. Jadi salah satunya banyak aplikasi DMA yang berkaitan dengan implan tulang. Ada juga untuk implan gigi, itu juga banyak yang mengaplikasikan dengan DMA. Beberapa peneliti itu ada yang menggunakan implan gigi, tetapi sampel yang digunakan untuk percobaan awal adalah gigi kelinci, begitu. Jadi memang cukup tricky untuk mempreparasi gigi kelinci, begitu. Kalau ini adalah implan tulang ya, ada tulang yang patah, kemudian istilahnya ditempel gitu ya dengan material-material ini. Oh, ternyata responnya berbeda. Kemungkinan adalah di sini menunjukkan bahwa aplikasi DMA dalam kedokteran. Kemudian aplikasi DMA dalam terapi kanker itu juga kita bisa gunakan. Di sini sampelnya cair. Nah, sebenarnya memang untuk DMA di beberapa alat itu ada yang support untuk material yang solid maupun material yang berupa gel begitu, gel ya. Tetapi untuk yang kami ketahui yang kami gunakan itu masih untuk yang solid gitu. Sebenarnya bisa, tetapi mungkin holdernya yang belum support gitu ya. Di sini juga responnya berupa G aksen dan juga G double aksen ya. Kemudian juga ada viskositasnya bagaimana. Begitu. Kemudian ada juga DMA dalam degradasi plastik. Jadi ketika plastik diberikan ditaruh di batch yang mana diberikan high velocity, kemudian ada juga perlakuan UV, ada yang low velocity, ada yang high velocity, dan juga no UV. Ternyata untuk mengetahui degradasi plastik itu sangat memungkinkan. Kemarin itu dari teman-teman teknik lingkungan yang menggunakan memanfaatkan DMA ini untuk degradasi plastik begitu. Selain itu juga DMA dalam material penyimpan energi. Ini yang kita lakukan bahwa ketika kita memiliki sampel PEG, kemudian kita variasi pengisinya, ada yang berupa silika, ya silika dengan berbagai komposisi. Kemudian kita coba misalkan kalau kita menggunakan kita panaskan langsung secara tidak artinya kita panaskan di atas hot plate gitu ya. Ketika kita panaskan 30 derajat dan 70 derajat, ternyata untuk sampel yang 10 weight persen dan 20 weight persen itu akan memiliki ketahanan yang lebih, artinya dia tidak meleleh. Ini untuk phase change material. Nah, ternyata
keadaan ini itu juga disupport dari pengujian modul simpan. Ya, ini kurang jelas ya. Bahwa untuk yang biru ini adalah 28% itu memiliki modulus yang cukup tinggi dibandingkan dengan yang hitam maupun yang merah. Ya, keadaan ini bahwa material itu belum mencapai atau belum melalui daerah meltingnya, sehingga mungkin analisis DMA ini akan sangat mendukung untuk penyimpan energi. Selanjutnya juga DMA dalam pengembangan material akustik. Ini ada material berupa kayu dari Kalimantan. Nah, kayu itu diimpregnasi, kemudian diuji terhadap in situ frekuensi. Nah, ternyata di situ didapatkan bahwa sampel itu beresonansi pada puncak tan delta pada 32,6 Hz dan juga puncaknya 42,1 Hz begitu. Jadi sangat memungkinkan jika Bapak Ibu misalkan memiliki sampel akustik, kemudian mau diuji bagaimana sih di resonansi frekuensinya. Nah, itu bisa kita menggunakan DMA. Nah, berikut adalah ada juga yang DMA dalam perancangan alat peraga hitan. Jadi dari UII itu pernah menganalisis DMA tapi dengan untuk peraga hitan ya. Jadi di situ memang untuk mengetahui karakteristik sampel kulit di daerah yang dihitan itu, maka pada usia yang sama kemudian dibandingkan dan dianalisis dengan DMA. Nah, sehingga nanti akan mengetahui, oh kekuatannya harus sekian. Kemudian sehingga nanti ketika di alat peraganya itu akan bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan yang ada untuk hitan gitu. Jadi mungkin beberapa aplikasi itu dan mungkin masih banyak lagi aplikasi yang bisa kita manfaatkan dengan menggunakan DMA, sehingga kita bisa simpulkan bahwa DMA merupakan karakterisasi in situ mekanik, baik kita menggunakan temperatur, frekuensi, atau variasi yang lain. Kemudian peran DMA dalam mendukung perkembangan sains dan teknologi telah banyak dilaporkan, diantaranya dalam dunia kedokteran, lingkungan, akustik, otomotif, lingkungan, ini double ya, dan beberapa aplikasi lain. Mungkin begitu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Kami kembalikan kepada Bu Wiwit selaku moderator, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Bu Nur Aini atas materinya, sangat bagus dan menarik. Ini untuk pertanyaan, teman-teman di kolom chat bisa diketikkan di kolom chat atau raise hand langsung bisa memberikan pertanyaan untuk narasumber kami, yaitu Bu Dr. Nur Aini Fauzia. Luar biasa Ibu, tadi saya lihat banyak sekali ya pemanfaatannya. Nah, ini kalau ingin berkolaborasi bagaimana Bu? Apakah bisa atau untuk gitu. Jika ingin misalkan pihak swasta ingin menganalisakan gitu, apakah ada dibuka juga di UPN itu untuk menerima sampel atau? Kebetulan alatnya di ITS Ibu. Oh, ITS ini ya Bu ya? Iya, di gitu. ITS. Jadi waktu sangat berkolaborasi. Betul. Siap. Sambil menunggu peserta yang ini mungkin sudah sangat jelas sekali nih Bu, sehingga sudah langsung paham dengan apa yang disampaikan oleh Bu Nur tadi. Ini ada pertanyaan dari Nisa Rahmania. Bu Nur Aini, terima kasih. Mohon info aplikasi DMA di bidang pertanian, contohnya seperti apa? Terima kasih. Monggo Bu Nur Aini saged dijawab. Terima kasih untuk Mbak Nisa. Untuk aplikasi DMA dalam hal pertanian itu sebenarnya saya kira banyak ya. Misalkan kita mau mengembangkan polimer yang untuk menutupi, biasanya saya juga kurang tahu ya, untuk menutupi misalkan kita mau mengembangkan pertanian cabai, itu kan biasanya ada perlakuan khusus atau seperti apa, misalkan kita perlu karakteristik plastik yang seperti apa.
Misalkan begitu. Jadi itu kan bisa kita analisis menggunakan DMA juga. Misalkan kalau pertanian ada juga apa ya? Mungkin Mbak Nisa bisa open camp atau seperti apa? Biasanya kalau perkembangan atau riset yang ada di pertanian itu apa? Jadi nanti yang bisa kita kembangkan dengan DMA, mungkin saya bisa bantu untuk menjawab. Ya, Mbak Nisa Rahmania, bagaimana? Apa ada tanggapan dari jawaban Bu Nur Aini tadi? Monggo Ibu, mohon maaf, Bu Nisa. Nggih. Oh, Bu Nisa, nggih. Terima Nggih, kasih. monggo, Bu. Terima kasih. Nggih. Contohnya kalau seandainya ya pengujian, tadi kan saya lupa apa aja bahan yang bisa digunakan. Kalau seandainya menggunakan metode ini untuk membuat apa namanya bahan pembawa ya, bahan pembawa untuk pupuk seperti itu, apakah memungkinkan Bu Nuraini? Nggih. Nggih, Terima Ibu. kasih. Nggih, sami-sami. Sebenarnya sangat memungkinkan, Ibu. Tetapi memang kalau material atau sampel yang bersifat cair, liquid begitu nggih, itu memang harus ada holder tersendiri begitu. Sepertinya kalau di Indonesia DMA itu ada di LIPI, di BRIN, dan juga saya tahunya di ITS, Ibu. Jadi 2 tempat itu. Mungkin bisa dikonfirmasi lagi untuk sampel yang liquid gitu. Tetapi kalau misalkan bisa juga tidak DMA, bisa menggunakan reometer. Misalkan apa nggih. Oke, baik. Nggih, tergantung. Terima kasih Bu Nuraini. Terima kasih. Nggih, sami-sami Bu Nisa. Terima kasih. Ngapunten Bu Nisa, saya panggil Mbak. Saya kira. Oh, apa-apa ya sama aja. Nggih. Asli. Ya kan apa ya. Nggih, awet muda. Ya. Nggih. Matur suwun Ibu. Matur nuwun diskusinya Bu Nisa. Bu Nur Aini matur nuwun jawabannya. Nggih, semoga bisa Sami-sami. berkolaborasi Ibu Amin, nggih. Ya. Amin. Mungkin ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Jadi ini untuk waktu analisanya butuh berapa lama nggih, Bu Nur Aini kira-kira? Oh, nggih. Kalau misalkan kita mau menggunakan institut temperatur, itu sebenarnya cukup singkat, kurang lebih setengah jam, dengan temperatur dari temperatur ruang hingga sekitar 150 derajat Celcius. Itu butuh waktu 30 menit. Tetapi karena harus mendinginkan kembali dari temperatur itu, kurang lebih pendinginannya itu 2 jaman lah. Gitu. Oh, gitu. Jadi kurang lebih 2,5 jam. Nggih, berarti nggih, insya Allah cepat nggih. Nggih, tapi Nggih, kalau baik. misalkan menggunakan variasi frekuensi atau variasi yang lain, itu jauh lebih cepat. Oh, ngoten. Nggih. Karena tidak perlu penurunan. Baik, Nggih. baik. Terima kasih Bu Nur Aini. Bagaimana? Mungkin sudah cukup ya. Nanti jika ingin lebih lanjut mengenai informasi mengenai DMA ini, bisa menghubungi Bu Nur Aini. Mungkin bisa di-share email atau apa Bu, mungkin untuk ketika berkomunikasi nanti lebih lanjut. Oh, nggih. Nggih, baik. Oke. Nggih, terima kasih. Begitu banyak manfaat DMA yang disampaikan oleh Bu Nur Aini. Jika diringkas, mohon izin saya meringkas tadi sangat banyak sekali materinya bahwa DMA ini adalah salah satu alat untuk karakterisasi mekanik. Nah, salah satu karakter fisik yang khusus untuk sampel yang kecil. Jadi yang istilahnya sampel-sampel kecil seperti kalau di kedokteran seperti implan pada tulang dan gigi, kemudian kanker untuk beberapa stadium, terapi kanker, degradasi plastik, materi penyimpan energi, material akustik, dan banyak sekali. Jadi ini salah satu ilmu baru bagi kami. Ini ada pertanyaan lagi Bu, mohon izin. Nggih, dari dari Bu Amalia. Apakah DMA dapat mengukur sampel berbasis plastik? Nggih. Monggo Bu Nur Aini saged dijawab. Oke, terima kasih Bu Wiwit. Terima kasih Bu Amalia. Untuk sampel-sampel berbasis plastik sangat bisa Ibu. Dan biasanya memang banyak yang memanfaatkan sampel-sampel berbasis plastik. Parameter ukurnya kira-kira apa saja yang terpenting? Misalkan tergantung Bu Amalia mau mengkarakterisasi sifat apa. Misalkan institut temperatur.
Ya, berarti di situ yang paling penting adalah geometri sampel. Misalkan mau tensile. Ya, tensile berarti tensile itu kalau di DMA ITS kurang lebih ukurannya ketebalannya maksimal 2 mm, kemudian lebarnya itu 5 mm dan panjangnya kurang lebih 3 mm begitu. Oh, maaf 3 cm panjangnya. Panjangnya 3 cm. Begitu. Kalau misalkan nanti menggunakan metode shear atau geser ya, shear, maka itu berbeda lagi geometrinya. Saya kira untuk yang paling penting adalah parameter yang pertama geometrinya, kemudian informasi dari sampel itu. Misalkan kalau kita mau variasi temperatur, temperatur gelas maupun temperatur leleh dari sampel itu berapa. Sehingga nanti kita akan bisa mengetahui range temperatur yang akan kita aplikasikan. Mungkin begitu, Bu. Oke, Bu Amalia, bagaimana? Apa masih ada tanggapan atau pripun, Bu? Oke. Nggih, sami-sami, Bu. Alhamdulillah, terima kasih. Nggih. Nggih, jadi plastik juga bisa nggih, Bu, nggih. Nggih. Ini kebetulan kan ada suami ini punya produksi untuk alat pengaman motor. Nah, itu ujinya bisa juga ya, Bu, berarti ya uji Nggih. plastik. Nggih, nggih. Nggih, saged. Nggih, Nggih, nanti nggih. bisa langsung ke Nggih. ke Terima ITS. kasih. Nggih. Siap, siap. Baik, matur nuwun infonya Bu Nur Aini. Baik, cukup nggih saya kira. Nanti untuk nggih, matur nuwun. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Bu Nur Aini dan antusias para peserta semuanya. Terima kasih telah memberikan pertanyaan dan berdiskusi bersama. Baik, untuk acara selanjutnya adalah pemberian token apresiasi yang akan diberikan oleh Bu Sri Fatmawati selaku Presiden OST Nasional Indonesia Chapter. Monggo Bu Fatma. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Dr. Nur Aini Fauzia ya. Atas nama US Indonesia kami mengucapkan banyak terima kasih dan berikut adalah token of appreciation ya. Beri aplaus. Terima kasih Bu, terima kasih. Ternuan. Tentu ya kita mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Dr. Nur Aini Fauzia. Apa mau diambil fotonya? Silakan. Oh, nggih, baik-baik. Nggih, 1, 2, 3. Nggih, sampun Bu. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya sampaikan token of appreciation kepada Ibu Wiwideni Fitriana ya. Matur nuwun Bu. Matur nuwun. Terima kasih kesempatannya. Ya, Luar terima biasa. kasih yang sudah berkenan menjadi host sekaligus moderator pada event OS Indonesia Talk Series yang ke-16. Terima kasih banyak Ibu Wiwit ya. Saya rasa itu dari kami ya. Mungkin kita berfoto bersama dulu kali ya. Oke, baik Ibu-ibu, monggo saged open kamera supaya kita bisa mendokumentasikan acara ini. Monggo bisa open kamera terlebih dahulu. Iya. Kita. Oke, 1, 2, 3 ya. Berikan senyum termanis. 1, 2, 3. Ampun. Alhamdulillah. Apa sudah selesai tim panitia? Udah oke? Sudah, Bu. Foto bersamanya? Belum? Oh, silakan. Oh ya, oke. Baik, sudah. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mbak Nurina.
Baik, terima kasih Bu Bapak semuanya, rekan-rekan yang sudah berkenan hadir, Bu Iya, Nisa, kasih, Bu. oh ada Bu Sule ya, Terima kasih Bu Leni, Bu sama-sama. Francisca, semuanya sehat-sehat selalu. Ya, Iya. terima kasih banyak. Iya. Terima Mohon kasih. izin. Ya, silakan Bu Wiwit. Iya. Terima kasih Bu Fatma atas token apresiasinya yang telah diberikan kepada narasumber kita Bu Nur Eni dan saya sendiri selaku moderator. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan, sangat luar biasa bisa bertemu dan mengikuti acara hari ini. Baik, selanjutnya akan ada informasi mengenai cara untuk menjadi member OST Indonesia. Jadi bagi Bapak Ibu, bagi ibu-ibu yang ingin menjadi member OST Indonesia, maka bisa nih akan ada syaratnya gitu, jadi harus wanita karena ini organisasi Women in Science for the Developing World. Jadi basicnya ijazahnya yaitu S2 dan S3 baik di bidang sains dan social science, kemudian tinggal di Indonesia karena ini National Chapter Indonesia. Kemudian tidak ada, ini free, membership-nya free. Jadi tidak pernah ditarik iuran. Kami selama saya sendiri dari awal berdiri ini mengikuti OS Indonesia ini tidak ada iuran apapun. Kemudian untuk link registrasinya bisa dibuka di https://osd.net/user/register. Kemudian jika ada kendala atau pertanyaan bisa dibuka di visual guidelines di sini di https://osd.net/osd membership. Kemudian ini diperlukan juga nanti akan ada talk series lagi di bulan depan, di bulan September. Jadi akan ada OST Indonesia Talk Series ke-17 yang akan disampaikan oleh Bu Siti Zulaiha. Sepertinya beliau hadir ya, dari ITS Surabaya. Nanti mengenai waktu dan tanggalnya akan di-share kembali oleh panitia. Jadi OST Indonesia Talk Series ini selalu rutin dilakukan setiap bulan. Alhamdulillah ini sudah sampai ke-17 nih. Saya kira telah sampai pada akhir acara, guys. Serangkaian acara telah terlaksana. Alhamdulillah. Saya akhiri sekian kegiatan OST Indonesia Talk Series ke-16. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Sri Fatmawati, Bu Nur Aini, Bu Ritma Leni dan seluruh tim OSD, seluruh peserta yang telah bertanya dan mengikuti rangkaian acara hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata dan sikap yang kurang berkenan dari saya. Sampai jumpa di OST Indonesia Talk Series selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwit, Bu Fatma, Bu Ritma Leni, dan Ibu-Ibu Sumbertoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.